Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai hewan bentik dan komunitas ikan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Widya Khairunisa, Jumrotul Aisyah, Diajeng Ais Mantias, Fadila Rizky Divayanti, Rista Apikjaya Pamingkat, Dilan Nursadewo, Cynthia Subagio, Rizka Ainur Rohma, Niketut Asri Diantari, Maila Agustin, Daru Habib Muklis, Eka Putri Rahayu, Devia Nabila Oktaviana, Adlin Dianita, dan yang terakhir Vika Apriliana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bentik. Bentik adalah habitat tempat hidup dan berlindung yang berada di perairan dangkal dan di dasar perairan. Daerah ini merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Habitat bentik berfungsi sebagai penangkap sedimen, pendaur zat hara, serta pelindung bagi ekosistem perairan. Gambar di samping merupakan gambar dari 4 daerah utama pada danau air tawar. Ada daerah litoral, daerah limnetik, daerah profundal, dan daerah bentik. Baik, yang selanjutnya adalah batas wilayah bentik. Zona vertikal dasar atau bentik dibagi atas beberapa zona. Yang pertama adalah zona batial. Zona batial adalah daerah dasar yang mencakup lereng benua hingga mencapai kedalaman 4.000 meter. Yang kedua adalah zona abisal. Zona abisal termasuk dataran abisal yang luasnya berada pada kedalaman 4.000 sampai 6.000 meter. Dan yang terakhir adalah zona hadal. Zona hadal adalah zona bentik dan palung lautan dengan kedalaman antara 6.000 sampai 10.000 meter. Seperti laut Banda yang memiliki kedalaman hingga mencapai 10.000 meter. Lanskap habitat bentik merupakan salah satu informasi dari sumber daya alam yang mampu menampilkan sumber daya bentik di perairan dengan menyeluruh. Banyaknya aktivitas pariwisata yang diiringi dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dapat berakibat fatal bagi komoditas bentik. Oleh karena itu, diperlukan inventarisasi data dari habitat bentik untuk mengetahui jumlah bentik yang ada di suatu perairan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor pembatas dan penyebaran serta manfaat bentik. Jenis-jenis golongan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di daerah bentik ini diantaranya yaitu yang pertama, tumbuhan air yang bersel tunggal biasanya hidup di bagian wilayah tepatnya di permukaan pasir dan lumpur, contohnya Chrysophyta. Yang kedua ada tumbuhan air berukuran besar, contohnya seperti seaweed yang sering ditemukan di berbagai tempat yang cocok untuk tempat menempel. Yang ketiga, tumbuhan air yang terapung atau floating biasanya berakar tetapi menggantung, contohnya seperti Wolfia. Yang keempat, tumbuhan air yang menjalar atau merambat atau creping, contohnya adalah kangkung. Yang kelima, tumbuhan air yang berakar di tanah dengan daun terapung, contohnya lili. Yang keenam, ada tumbuhan air yang berakar di tanah tetapi tumbuh di dalam air yang lebih dalam atau submerged, contohnya hidrlia. Selanjutnya, ada beberapa tumbuhan air yang berbunga atau angiosperm, seperti rumput laut Zosteradan, dan beberapa pohon-pohonan dan semakan yang hidup di mangrove terdapat di daerah litoral. Faktor pembatas dan penyebaran. Tumbuhan bentos atau benthic plants penyebarannya dibatasi oleh daerah litoral dan daerah sublitoral. Pada zona ini di mana penetrasi cahaya dari sinar matahari masih cukup untuk dapat berlangsungnya proses fotosintesa. Keberadaan tumbuhan air dan hewan bentos sendiri pada suatu perairan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti faktor pembatas, seperti faktor biotik maupun abiotik. Salah satunya apabila menurunnya oksigen terlarut atau DO dalam air. Manfaat tumbuhan air yang pertama memiliki manfaat yaitu berperan penting sebagai produsen primer dalam siklus karbon di dalam rantai makanan estuaria. Yang kedua ada sebagai sumber makanan yang penting bagi hewan-hewan konsumen pertama atau produsen sekunder seperti surface dwellers yang hewan yang merayap di permukaan dan deposit feeder. Juga berperan penting dalam stabilisasi sedimen. Yang ketiga, berperan sebagai memiliki efisiensi penurunan konsentrasi BOD, COD, nitrogen, dan TSS atau total padatan tersubstansi pada limbah cair, seperti Echinorhynchus crassipes atau eceng gondok. Baik, selanjutnya adalah 3 kelompok besar bentik. Yang pertama adalah bentos. Bentos adalah biota yang hidup di atas atau di dalam dasar laut.
baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Contoh biota yang menempel ialah spon, tertit, dan tiram. Contoh biota yang merayap yaitu kepiting dan udang karang. Dan contoh biota yang meliang yaitu jenis karang tertentu dan cacing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya nekton. Nekton adalah biota yang berenang-renang yang hanya terdiri dari hewan. Kelompok yang termasuk ke dalam nekton adalah ikan bertulang rawan, ikan bertulang keras, penyu, ular, dan hewan menyusui laut yang semuanya termasuk vertebrata. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok besar bentik, yaitu plankton. Plankton sendiri yaitu merupakan makhluk tumbuhan atau hewan yang hidupnya mengambang atau melayang di dalam air yang kemampuan renangnya terbatas sehingga mudah terbawa arus. Plankton sendiri memiliki banyak manfaat di perairan, seperti untuk pakan ikan, penambahan DO, stabil kualitas air, dan sebagainya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu hewan-hewan bentik. Hewan bentik dibagi menjadi 3 berdasarkan ukurannya. Yang pertama ada mikrofauna, organisme yang hidup di dasar perairan. Mikrofauna ini memiliki ukuran kurang dari 0,1 mm. Seluruh protozoa masuk ke dalam golongan ini, terutama Ciliata. Baik, yang kedua adalah meofauna. Menurut Akbar et al. 2015, meofauna adalah kelompok hewan berukuran antara 63 sampai 1000 mikrometer atau disebut hewan multiseluler yang lolos pada saringan 0,063 sampai 1 mm. Meofauna merupakan organisme yang melimpah pada komunitas dasar yang bersubstrat lunak atau pada sedimen laut mulai dari zona litoral atas sampai pada zona abisal. Meofauna ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam ekosistem. Contohnya pada rantai makanan, mereka memakan bakteri dan diatom. Selain itu, meofauna juga merupakan makanan bagi larva ikan dan hewan-hewan bentos lainnya seperti kepiting, udang, serta gastropod. Dapat dilihat pada gambar di samping adalah contoh-contoh dari meofauna sendiri, yaitu pada gambar A dan B adalah nematoda, yang C adalah tardigrada, yang D Kinorrhynchia, yang E Copepoda, yang F dan G adalah foraminifera. Ketiga, makrofauna. Istilah makrofauna telah digunakan untuk hampir semua hewan yang hidup di dasar atau yang bersosialisasi di bawah secara kasar dalam kisaran ukuran 0,5 mm sampai 5 cm. Makrofauna adalah sekelompok hewan yang ditentukan oleh ukurannya. Mereka biasanya penghuni sedimen lunak, yaitu pasir dan lumpur, kadang-kadang kerikil, dengan ukuran yang ditentukan oleh jaring saringan, di mana mereka dapat ditemukan setelah menghilang sebagian atau semua partikel sedimen. Untuk makrofauna, itu berarti saringan dengan ukuran mata jaring antara 0,5 dan 5 cm. Di laut dalam, ukuran mata jaring yang lebih rendah dari 0,3 mm sering digunakan karena sebagian besar fauna penghuni sedimen lebih kecil daripada di perairan dangkal dan tidak akan bertahan pada saringan mata jaring 50 meter. Selanjutnya itu ada beberapa kelompok ukuran organisme yang hidup di dalam atau di sedimen. Yang pertama, mikrofauna berukuran lebih kecil 63 meter, biasanya bakteri atau protista yang hidup menempel pada butiran berukuran pasir 0,125 sampai 2 mm atau partikel yang lebih besar. Kedua, meiofauna 63 sampai 500 meter yang ukurannya hampir sama dengan butiran mineral sedimen tempat mereka hidup. Dan ketiga, megafauna lebih besar 5 cm yang sebagian besar hidup di sedimen atau menempel pada batuan. Filum chordata memiliki jangkauan aktivitas yang sangat luas dengan ciri utama memiliki pita suara sebagai kerangka sumbu tubuh dengan banyak hewan yang berbeda dengan klasifikasi chordata dan anatomi juga fisiologi yang berbeda. Karakteristik dari filum chordata antara lain A. Notochord atau batang sel bervakuol yang terbungkus oleh selubung kokoh yang terletak ventral ke tabung saraf pada embrio vertebrata dan beberapa orang dewasa. B. Tali saraf berongga yang terletak di antara dorsal dari notochord. C. Kantong faring. D. Endostyle atau alur pemanjang di dasar faring protochordate yang dapat berkembang sebagai kelenjar tiroid di chordata.
Chordata sendiri dapat dikelompokkan menjadi 4 subfilum, yaitu 1. Subfilum Hemichordata, 2. Subfilum Tunicata, 3. Subfilum Cephalochordata, dan 4. Subfilum Vertebrata. Selanjutnya adalah Echinodermata. Echinodermata adalah hewan laut yang memiliki kulit berduri atau berbintil. Hewan-hewan ini dibagi dalam 5 kelas utama, yakni teripang, bintang laut, bintang ular, bulu babi, dan lili laut. Ciri dari Echinodermata adalah tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Mempunyai rongga tubuh atau selom yang sempurna atau disebut dengan tropoblastik selomata. Memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral pada saat masih larva, tetapi pada saat dewasa bentuk tubuhnya simetri radial. Echinodermata tidak memiliki kepala dan tubuh dalam sumbu oral aboral. Mulutnya terdapat di sisi ventral dan anus di sisi dorsal. Hewan ini memiliki endoskeleton dan osikal berkapur. Echinodermata mempunyai peranan pada ekosistem terumbu karang sebagai konsumsif oleh hewan lain, terutama pada waktu larva, satu kesatuan jaringan makanan, dan juga sebagai herbivora, karnivora, omnivora, maupun sebagai pemakan detritus. Salah satu contohnya adalah beberapa jenis teripang dan bulu babi merupakan sumber pakan untuk berbagai jenis ikan karang, dan apabila terjadi peningkatan kelimpahan bisa membawa perubahan komunitas koral. Nah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang film Arthropoda. Film Arthropoda sendiri menurut Kastner tahun 1986, Arthropoda film yang memiliki anggota spesies terbesar dalam kerajaan Animalia atau hewan. Arthropoda sendiri dalam bahasa Latin yaitu arta yang berarti ruas, buku, segmen, dan podos yang berarti kaki. Hewan arthropoda dapat diartikan sebagai hewan yang mempunyai ciri kaki beruas, berbuku, dan bersegmen. Segmen tersebut juga terdapat pada tubuhnya. Arthropoda sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada Arachnoidea, yaitu laba-laba, yang kedua ada Insecta, yaitu serangga, yang ketiga ada Crustacea, dan yang terakhir ada Myriapoda. Nah, setiap perbedaannya memiliki peran masing-masing. Nah, berikut adalah ciri-ciri arthropoda, yaitu meliputi yang pertama ada tubuh tersegmentasi, mempunyai tubuh yang terdiri dari lebih dari satu bagian, contohnya laba-laba dan lalat. Dan yang kedua ada banyak kaki bersendi atau anggota badan. Yang ketiga ada sebuah exoskeleton. Yang keempat ada berdarah dingin. Dan yang terakhir ada habitat yang merata. Nah, di sini saya menampilkan bagian dari film arthropoda, ada cengcorang, ada laba-laba, ada belalang, ada dan sebagainya. Nah, ukuran dan bentuk arthropoda sendiri yaitu ukuran tubuh arthropoda sangat beragam. Ada yang memiliki ukuran kurang dari 0,1 mm, yaitu tungau atau kutu, sampai juga ada yang berukuran lebih dari 3 meter, yaitu misalnya kepiting, Macrochaira kemperi. Nah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah moluska. Moluska adalah kelompok biota perairan sebagai komponen penyusun ekosistem dalam perairan. Hewan ini lunak yang umumnya memiliki cangkang. Filum moluska dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu yang pertama ada gastropoda dengan contoh siput, telesipoda dengan contoh kerang-kerangan, dan yang ketiga adalah cephalopoda dengan contoh gurita, cumi-cumi, dan sotong. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu Annelida. Annelida dapat disebut juga sebagai cacing yang bentuk tubuhnya bergelang-gelang atau biasa disebut juga sebagai cacing gelang. Dan untuk ciri-ciri dari Annelida yaitu memiliki tubuh yang tersusun atas segmen-segmen yang menyerupai gelang atau cincin. Dan panjang tubuhnya yaitu bervariasi dari sekitar 1 mm hingga 3 meter. Annelida ini memiliki 3 lapisan tubuh atau biasa disebut tripoblastik yaitu exoderm, mesoderm, dan endoderm. Dan Annelida ini berkutikula sehingga memiliki tubuh yang licin. Dan untuk habitatnya sendiri, kebanyakan Annelida hidup dengan bebas, dan ada sebagian yang parasit atau merugikan dengan menempel pada vertebrata, termasuk manusia. Habitat Annelida ini umumnya berada di dasar laut dan perairan tawar, dan juga ada yang sebagian hidup di dasar tanah atau tempat-tempat yang lembab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Helminthus berasal dari bahasa Yunani. Kata pelatih berarti pipih dan kata helminthus berarti cacing. Jadi pelatih helminthus adalah cacing bertubuh pipih. Hewan ini dinamakan sebagai cacing pipih karena bentuknya yang pipih pada bagian atas dan bawah.
Ciri umum dari hewan ini adalah 1. Bentuk tubuhnya pipih dorsoventral. 2. Tidak memiliki ruas. 3. Lapisan tubuh yang tersusun dari 3 lapis atau triploblastik acelomata. 4. Bentuk tubuhnya simetri bilateral. Yang 5. Tidak mempunyai anus maupun rongga tubuh atau selom. Yang terakhir, pada umumnya mulutnya terletak di bagian bawah dan tengah tubuhnya, jadi tidak di ujung tubuh seperti kebanyakan hewan lainnya. Filum pelatih helminthes dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Tubellaria atau cacing bulu getar. Tubellaria ini merupakan cacing pipih yang menggunakan bulu getar sebagai alat geraknya. Contohnya hidup di tawar, kolam, sungai, dan laut. Yang kedua ada trematoda atau cacing hisap. Trematoda merupakan cacing pahit atau flux yang terdapat dalam darah, hati, maupun paru-paru. Contoh dari trematoda ini adalah fasciola atau cacing hati, clonorchis, dan cystosoma. Yang ketiga ada cestoda atau cacing pita. Kelas cestoda terdiri dari cacing pita yang merupakan parasit pada hewan. Contohnya adalah Taenia solium dan T. saginata. Baik, selanjutnya adalah filum Cnidaria. Cnidaria ini diambil dari nama sel yaitu Cnidostes yang mempunyai sel penyengat dalam jaringan tubuh ektodermisnya yang disebut dengan cnidae. Sel cnidae ini dapat melepaskan tangkai atau benang beracun dari kapsul dan keluar dari tubuh karang itu untuk menyerang mangsa atau predator di lingkungan sekitarnya. Adapun karakteristik filum Cnidaria ini yaitu yang pertama adalah mempunyai 2 tipe individu yaitu polip dan medusa. Lalu tidak mempunyai sistem ekskresi dan respirasi. Lalu sistem ototnya itu bertipe epiteliomuskular. Lalu jaring saraf dengan sinapsimetri dan asimetri. Yang terakhir mempunyai sel penyengat nematosit dalam epidermisnya. Cnidaria ini disebut sebagai fase polip ketika hidup melekat pada suatu substrat dan tidak dapat berpindah tempat. Sedangkan Cnidaria ini disebut sebagai fase medusa ketika hidup bebas berenang atau terapung di dalam air. Hidup bebas berpindah tempat karena terbawa air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah filum Porifera. Porifera adalah hewan multiseluler atau bersel banyak yang primitif, sebagian besar hidup di laut dan hanya beberapa jenis yang hidup di air tawar. Filum ini dikenal sebagai spons karena memiliki bentuk tubuh sederhana mirip dengan suatu kantung berpori atau berlubang-lubang. Porifera dapat berbentuk sederhana seperti tabung yang berdinding tipis seperti yang dijumpai pada marga Leucosolenia, bentuknya agak tidak teratur. Tubuh porifera juga terdiri dari sekumpulan jaringan yang tak tentu bentuknya, seperti kerak pada batu, cangkang, atau tumbuh-tumbuhan. Bentuk-bentuk yang dimiliki porifera beragam, namun tetap beberapa jenis bercabang seperti pohon. Lainnya berbentuk seperti sarung tinju, cawan, atau kubah, dan ukurannya pun beragam. Adapun klasifikasi filum porifera, yang pertama ada kelas Salsarea, kedua ada kelas Hesactinellida, dan ketiga ada kelas Demospongiae. Pada gambar di samping merupakan gambar dari sikon gelatinosum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunitas ikan. Di dalam ekologi terdapat suatu kumpulan populasi disebut dengan komunitas, di mana komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup di waktu dan daerah tertentu yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks dibandingkan organisme ataupun populasi. Pemberian nama komunitas di alam secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama ada komunitas akuatik dan yang kedua ada komunitas terestrial. Di mana komunitas akuatik adalah komunitas yang terdiri dari populasi atau sebagian besar hewannya atau organismenya berada di perairan. Sedangkan komunitas terestrial adalah komunitas yang terdiri dari populasi yang sebagian besar hidupnya berada di daratan. Perlu diketahui bahwa tidak semua organisme dalam komunitas berperan sama penting dalam menentukan keadaan alamiah dan fungsi dari seluruh komunitas itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik komunitas ikan air payau. Melimpahnya sumber makanan di perairan estuari atau payau dan minimnya predator menjadikan estuari sebagai tempat hidup anak berbagai binatang yang fase dewasanya nanti tidak berada di estuari.
Estuari juga merupakan tempat mencari makan bagi binatang dewasa seperti ikan dan burung yang melakukan migrasi. Selain itu, beberapa hewan juga melakukan kegiatan kawin di perairan estuari. Fauna air payau atau estuari terdiri dari spesies yang hidup di pertengahan daerah estuari, di mana salinitasnya antara 5 sampai 30 ppt. Spesies ini tidak ditemukan hidup di perairan laut ataupun tawar. Selain itu, pada perairan payau ada juga beberapa fauna peralihan. Fauna peralihan ini artinya saat fase dewasanya nanti organisme tersebut tidak akan berada di estuari. Contohnya itu ada udang Panaeus, lalu yang kedua ada jenis-jenis sidat, anguilla, dan ikan salem atau salmo oncor cincus. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, perairan estuari juga bisa menjadi salah satu tempat untuk melakukan budidaya. Beberapa jenis biota air payau yang dapat dibudidayakan, yang pertama ada ikan bandeng, ikan mujair, kakap putih, udang windu, udang putih, udang faname, ikan belana, kepiting bakau, bahkan rumput laut. Hal ini membuktikan bahwa perairan estuari juga memiliki produktivitas yang tinggi apabila dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Karakteristik komunitas ikan air tawar. Hewan tingkat tinggi ekosistem perairan tawar seperti ikan mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu sedikit minum air, melakukan osmoregulasi untuk memelihara keseimbangan air dalam tubuhnya melalui ekskresi, pincang, dan pencernaan, banyak mengeluarkan urin, dan mengabsorpsi garam secara efektif melalui insang. Adapun faktor pembatas dalam ekosistem air tawar adalah suhu, kekeruan, cahaya, arus, dan gas terlarut dalam air. Salah satu contoh ikan air tawar seperti gambar di samping adalah ikan gurami, Ospronemus gurami. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.